Halo, kita bertemu kembali dengan saya, Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik kita yang ke-8 yaitu tentang Independent Auditor Report, atau yang kita kenal dengan laporan auditor independen. Laporan auditor independen adalah laporan akhir yang diberikan oleh auditor kepada klien. Biasanya juga terjadi di akhir dari periode audit. Dapat mengakhiri perjanjian kerja auditor dengan klien. Jadi boleh dikatakan laporan auditor independen adalah output atau hasil dari proses audit yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau kita mengacu pada topik sebelumnya yaitu tentang opini audit adalah ada di dalam laporan auditor independen. Laporan independen didesain untuk memberikan komunikasi antara auditor dengan klien. Auditor independen terdiri dari, kalau yang standarnya normal adalah 3 paragraf. Tetapi yang dimodifikasi ada menjadi 4 paragraf. Apa saja paragrafnya? Yang pertama ada introductory paragraf. Yang kedua scoop paragraf. Dan yang ketiga opinion paragraf. Nah, ini adalah standarnya itu 3 paragraf. Tetapi untuk laporan auditor independen yang dimodifikasi ada paragraf yang keempat, yaitu explanatory paragraf. Untuk topik ke-8 ini kita akan membahas tentang ketiga paragraf, yaitu introductory paragraf, scoop, dan opinion. Explanatory paragraf akan kita bahas pada topik yang ke-9. Nah, kita lihat introductory paragraf. Introductory paragraf adalah paragraf pertama dalam laporan auditor independen. Atau kita katakan sebagai paragraf introductory, perkenalan atau pembuka. Apa sih isi dari introductory paragraf? Introductory paragraf berisi pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan klien. Pernyataan secara detail, laporan keuangan apa saja yang sudah diaudit. Misalnya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan juga catatan. Disebutkan itu di introductory paragraf. Kemudian masuk ke paragraf yang kedua adalah scoop paragraf. Kalau kita lihat dari struktur katanya, scoop berarti adalah ruang lingkup. Apa saja sih yang dibahas pada paragraf ruang lingkup? Yang dibahas adalah manajemen responsibility dan auditor responsibility. Jadi tanggung jawab kedua belah pihak. Kita tahu bahwa proses audit sebelumnya diawali dengan kontrak kerja, ya. Kontrak kerja antara auditor dengan klien perusahaan yang diaudit. Maka di sini kita lihat ada tanggung jawab manajemen klien dan tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab ini disajikan secara jelas pada scoop paragraf, ya, ruang lingkupnya. Apa saja tanggung jawab manajemen? Tanggung jawab manajemen adalah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab dari auditor adalah memeriksa apakah ada salah saji pada laporan keuangan tersebut. Sehingga kalau terjadinya manipulasi, maka manipulasi laporan keuangan berarti tanggung jawabnya si klien. Klien yang membuat laporan keuangan. Tetapi kalau manipulasi tidak dapat terdeteksi, maka itu adalah tanggung jawab dari auditor. Karena tugas auditor adalah mendeteksi ada tidaknya salah saji pada laporan keuangan tersebut. Jadi pada paragraf scoop ini dipisah secara jelas mana tanggung jawab manajemen dan mana tanggung jawab auditor. Masuk ke paragraf yang ketiga, yaitu paragraf opini. Pada paragraf opini ini adalah auditor memberikan atau menyatakan opini atas laporan keuangan klien. Opininya bisa unqualified opinion, qualified opinion, adverse, atau disclaimer, ya. Seperti yang sudah kita singgung pada topik yang ke-7. Nah, ada komponen-komponen lain pada laporan auditor independen yang bukan termasuk ke dalam paragraf. Mengapa saya katakan bukan masuk ke dalam paragraf? Karena paragraf tadi 3 untuk yang standar atau 4, ya. Introductory, scoop, opini, dan kalau ada modifikasi itu explanatory paragraf. Tetapi di sini ada komponen-komponen lain yang bukan termasuk paragraf, tetapi elemen penting yang harus ada pada laporan auditor independen. Apa saja komponen tersebut? Yang pertama adalah title atau judul. Pada judul
harus ada kata independen. Independent auditor report. Harus ada kata independen, tidak boleh hanya auditor report. Mengapa demikian? Karena auditor jenisnya ada banyak. Bisa auditor internal misalkan ya. Independen berarti merujuk kepada auditor eksternal ya. Seperti itu, atau auditor independen. Kemudian adresi atau alamat ya. Alamat dari mana? Dari perusahaan yang diaudit. Alamat dari kantor akuntan publik atau auditor yang mengaudit. Mesti jelas ya. Audit report date, tanggal audit report ya. Tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen, harus jelas tanggalnya kapan gitu. Tanda tangan dari auditor dan juga nama kantor akuntan publik yang mengaudit ya, tanda tangan dari auditornya. Kota atau tempat ya di mana laporan auditor independen tersebut dikeluarkan. Nah, itu adalah komponen-komponen penting yang harus ada pada laporan auditor independen selain dari paragraf. Jadi kesimpulannya adalah pada laporan auditor independen yang merupakan output dari proses kerja audit ada paragraf yaitu 3, introductory, scope dan opini atau paragraf explanatory ya, yang keempat kalau terjadi modifikasi. Dan juga ada komponen-komponen lain seperti title yang harus memuat kata independen, alamat, tanggal laporan audit, tanda tangan, dan juga lokasi tempat di mana laporan auditor tersebut dikeluarkan. Demikian topik kita yang ke-8 yaitu tentang Auditor Independent Report. Terima kasih dan selamat belajar.